Shalom, shalom. Halo. Baru dua orang yang jawab. Shalom. Kalau bisa gereja wisata itu jangan sampai redup semangatnya. Ya, semangat Pentakosta itu harus selalu ada. Puji Tuhan. Dan baru kerasa ada orang. Oke. Malam hari ini kita bisa kembali bertemu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mengucapkan selamat dulu buat Pak Pendeta yang hari ini sudah dinobatkan dan sudah dipercayakan berhak mengenakan gelar doktor pendidikan agama Kristen. Ya, semoga itu bermanfaat buat pelayanan kita. Sekali lagi selamat buat prestasinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Dan tema yang akan saya sampaikan malam ini adalah akibat meninggalkan Tuhan. Bacakan 1, 2, 3. Akibat meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita baca dari Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kita baca secara bergantian ya. Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Saya yang pertama, Bapak Ibu yang kedua, dan seterusnya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Yehuda dan Yerusalem. Pelihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Ayat kedua. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka berdoa kepada Allah. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Telah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat, anak-anak yang berlaku, mereka meninggalkan Tuhan, sebagai saya maha kudus, Allah Israel, dan Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Telapak kaki sampai kepala, dan bilu dan kutaban, tidak biji dan tidak dalam, tidak dalam. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang-balikan orang asing. Bersama-sama, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tentang Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai 9 ini berbicara tentang tuntutan hukum Allah terhadap umatnya Yehuda. Yehuda ini tentunya Bapak Ibu tahu ini salah satu keturunan daripada Israel atau Yakub. Ya, dia punya anak, salah satu itu Yehuda, dan terhadap umatnya Yehuda ini, artinya keturunan Yehuda ini. Kenapa? Sebenarnya Yehuda ini adalah umat yang sangat dicintai oleh Tuhan, yang sangat disayang oleh Allah. Tetapi mereka memberontak. Mereka tidak setia. Dan dikatakan tadi lebih bebal dari lembu dan keledai, itu kata Nabi Yesaya. Bayangkan Bapak Ibu, mungkin kita yang sudah orang tua, bagaimana kalau kita punya anak yang begitu kita cintai, yang begitu kita kasihi, tahu-tahu anak itu tiba-tiba memberontak bagi kita. Anak itu tiba-tiba tidak tahu berterima kasih, tidak setia, membangkang. Bagaimana hati kita sebagai orang tua? Hati kita sebagai orang tua pasti tercabik-cabik, terluka, sakit. Nah, seperti itulah hati Allah kepada umatnya Yehuda ini. Karena mereka memberontak, tidak tahu berterima kasih. Dan kata Nabi Yesaya, lebih bebal dari lembu dan keledai. Ya. Bebal itu kan dia tahu, tapi dia tidak mau melakukan. Itu bebal.
Jadi sebenarnya bebal itu lebih parah daripada bodoh. Kalau bodoh diajarin mau, tapi kalau bebal dikasih tahu, sok tahu. Atau kata anak-anak muda zaman now, sotoy. Harusnya kamu begini loh. Tahu saya kok, mau usah ngajarin. Udah ngerti saya. Enggak, seharusnya baiknya seperti ini. Nggak usah ngajarin gue udah tahu. Itu orang bebal. Nah, mereka ini, umat Yehuda ini, ya, lebih bebal dari lembu dan keledai. Mereka itu lebih sotoy, sok tahu, lebih parah dari orang bodoh. Nah, saudaraku, akibat dosa mereka, maka negeri mereka itu hancur dan porak-poranda. Dan dikatakan tadi pada ayat 9 apa? Ya. Untung ada orang-orang yang setia di situ. Maka Tuhan tidak memporak-porandakan negeri itu. Kalau tidak, bisa seperti Sodom dan Gomora diporak-porandakan oleh Allah. Mari kita ulas satu-satu ya. Pesan perikop ini, kalau kita lihat ayat kedua sampai keempat, ya. Ayat kedua sampai keempat tadi dikatakan apa? Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tapi mereka memberontak terhadap aku. Pak Guru sudah membesarkan 4 anak laki-laki semua. Gimana perasaannya Pak Guru tiba-tiba anak-anak ini memberontak? Sakit hati nggak Pak? Sakit hati. Demikian juga Allah, anak yang dicintainya, umatnya yang dicintainya, tiba-tiba memberontak, tidak tahu berterima kasih. Allah pasti kecewa, hati Allah terluka. Tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya. Makanya dikatakan tadi, lebih bebal daripada lembu dan keledai. Kenapa? Karena lembu saja mengenal pemiliknya. Tetapi Israel dikatakan apa? Tidak. Saudaraku, engkau jangan lebih parah daripada lembu. Engkau jangan lebih parah daripada keledai yang tidak tahu berterima kasih. Keledai aja katanya dia mengenal pemiliknya. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. 4. Apa dikatakan? Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang sara dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Ayat 2-4 ini intinya adalah Tuhan itu mengasihi Israel seperti anak sendiri. Tetapi mereka membalasnya dengan pemberontakan. Saudaraku, engkau anak-anak muda, tidak ada kasih yang sebanding dengan kasih orang tua. Tidak ada. Jadi jangan nanti hanya engkau melihat sedikit kejelekan orang tua, lalu engkau memberontak. Anak-anak muda zaman sekarang, ya, generasi Z, Gen Z, ya. Sebesar apapun kebaikannya dia terima, tapi nanti sedikit dia noda dia lihat, itu yang dibesar-besarkan sama dia. Noda itu, kejelekan itu yang dibesar-besarkan sama dia, sehingga ujungnya dia memberontak. Saudaraku, kalau sampai orang tuamu marah, kalau sampai orang tua memberikan engkau hukuman, itu karena kecewanya kepadamu. Karena sebenarnya orang tua begitu mencintaimu, mengasihimu, tapi engkau memberontak. Jangan bilang, orang tua harusnya penuh kasih. Saudaraku, lihat, Allah sendiri yang Maha Pengasih itu, dia kecewa kepada umatnya. Dengarkan ya anak-anak muda ya, kalau bisa HP itu ditutup dulu. HP ditutup dulu. Saya sebenarnya lebih merasa dihargai kalau melihat muka saya lagi. Coba lihat, banyak di Reels, banyak juga di TikTok yang mengkritisi sekarang jemaat-jemaat di mana-mana
pendetanya khotbah main HP di belakang, main YouTube, nonton apa dan sebagainya. Belajar menghargai. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi jangan saya teriak-teriak di depan Isa ngomong sama gedung doang, jemaahnya nggak mau dengar. Perhatikan, anak-anak muda, jangan engkau melihat noda setitik dari orang tuamu, lalu engkau memberontak, lalu engkau menyala-nyalakan orang tuamu. Ingat, orang tuamu itu udah bertaruh nyawa untuk membesarkanmu. Semua cinta diberikannya kepadamu. Jangan hanya setitik noda, engkau malah memberontak kepada orang tua. Jangan salahkan orang tua kalau menghukummu, karena Allah sendiri Maha Pengasih. Dia menghukum umat yang dicintainya karena mereka memberontak, karena mereka tidak tahu berterima kasih. Ayat 5-8 intinya adalah umat tersebut digambarkan penuh luka dan borok rohani akibat dosa mereka. Itu digambarkan penuh luka dan borok rohani akibat dosa mereka. Tadi dikatakan di situ, negeri mereka telah sunyi dan kota mereka dibakar api. Itu akibat apa? Akibat dosa dan hukuman. Pemberontakan, tidak tahu berterima kasih, yang didapat adalah hukuman. Jadi banyak sekarang anak-anak muda zaman sekarang, Gen Z, ya, mereka selalu mengatakan orang tua itu adalah, dia itu kan kewajibannya, dia memenuhi semua apa yang kita mau, kewajibannya. Kalau aku ya udah, memang begini saya. Ya memang jiwa saya seperti ini. Saudaraku, jangan sampai engkau kayak orang Yehuda ini. Umat cintaan Tuhan, umat yang dicinta sama Tuhan, tapi karena mereka tidak tahu berterima kasih, mereka dihukum. Ayat 9. Kalau kita baca ayat 9 tadi apa? Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, artinya orang yang setia, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Kerusakan moral Yehuda sangat parah. Dikatakan menyamai kota Sodom dan Gomora. Tahu kan ceritanya Sodom dan Gomora? Pasti udah tahu lah bagaimana kebejatan di sana, kejahatan di sana, sehingga Tuhan menunggang-balikan kota itu, menghukum kota itu. Dan dikatakan kerusakan moral Yehuda ini menyamai Sodom dan Gomora. Kenapa? Ya itu tadi, karena mereka selalu melihat, berpikiran negatif, memandang negatif segala sesuatu. Dan kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan maunya mereka, mereka jadi pemberontak. Kalau saja Allah tidak berkemurahan, maka Allah sudah bisa menunggang-balikan itu, kota negeri Yehuda ini. Allah sudah bisa menunggang-balikan. Makanya dikatakan di sini, karena kemurahan Tuhan menyisakan sedikit orang yang tetap setia, sehingga bangsa itu tidak dimusnahkan sepenuhnya. Saudara, kalau engkau masih mendapat kemurahan sampai saat ini, walaupun engkau sering menyakiti hati orang tuamu, menyakiti hati keluargamu, apalagi menyakiti hati Tuhan, namun jika sampai saat ini engkau masih baik-baik saja, jangan berpikir karena Tuhan itu tidak ada. Tapi itu adalah karena kemurahan Tuhan. Kalau sampai Tuhan tidak berkemurahan, habislah kita semua. Habislah saudara. Jadi saudaraku, ini adalah teguran keras agar umatnya menyadari dosa mereka dan berbalik kepada pertobatan. Kalau engkau mendapatkan hukuman, teguran dari Tuhan, jangan berpikir itu karena Tuhan tidak adil. Jangan berpikir itu karena Tuhan kejam. Tapi itu adalah supaya engkau menyadari dosa-dosamu, dan supaya engkau berbalik dan bertobat.
Ayo saya minta anak-anak muda ini, saya harus keras sama anak-anak muda ini. Jangan jadi anak-anak muda yang keras kepala. Anak-anak muda harus jadi anak-anak muda yang lemah lembut, yang tahu berterima kasih, yang menghargai kasih Tuhan, menghargai kemurahan Tuhan. Jangan menganggap semua yang kau dapatin itu karena kekuatanmu, tidak. Tanpa campur tangan Tuhan, semuanya itu akan sia-sia. Lalu mengapa sebenarnya meninggalkan Tuhan? Banyak kan yang kita lihat, bahkan pelayan Tuhan sekalipun banyak meninggalkan Tuhan. Apa sebenarnya penyebabnya? Ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Yang pertama, karena tidak mendengarkan teguran Tuhan yang akan memperingatkan kita, dan karena mengeraskan hati. Kita baca ya, Ibrani pasal 4 ayat 7. Ibrani pasal 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Kalau tidak mengeraskan hati, kita pasti akan tidak meninggalkan Tuhan. Kalau kita memiliki hati yang lemah lembut, mau mendengarkan firman Tuhan, maka kita pasti akan setia. Tapi kenapa orang-orang mau meninggalkan Tuhan? Karena mengeraskan hati. Kenapa tadi saya tegur, kalau lagi disampaikan firman, jangan main HP. Kenapa saya tegur? Supaya hatimu itu tertabur firman Tuhan. Soalnya kalau penyampaian firman Tuhan lalu lihat-lihat HP dan sebagainya, saya mau tanya, ngerti nggak firman Tuhan? Nggak ngerti juga. Jadi percuma. Makanya nanti ujung-ujungnya jadi pemberontak. Ujung-ujungnya apa? Mengeraskan hati. Kenapa? Firman Tuhan disampaikan nggak didengar. Jadi coba ya, saya mau ingatkan, kalau penyampaian firman Tuhan, jangan main HP. Kecuali baca Alkitab. Baca Alkitab benar, habis baca dengerin. Jangan juga pura-pura baca Alkitab, tapi yang dibuka beda. Jangan keraskan hatimu. Supaya kau jangan meninggalkan Tuhan. Mengapa lagi? Karena tidak mau mengingat kasih Tuhan yang telah menyelamatkannya. Dia anggap hidupnya itu karena kekuatannya, karena kemampuannya, karena kehebatannya. Dia tidak tahu siapa penyelamatnya. Tapi kalau kita mengingat kasih Tuhan yang menyelamatkan kita, maka kita pasti tidak akan pernah mau meninggalkan Tuhan. Sama, kalau kita juga mengingat kasih orang tua kita mengingat kasih orang tua kita, bagaimana orang tua melahirkan kita, bagaimana ibu kita, bapak kita mengurusi kita sampai besar, sampai kita jadi orang, kita tidak akan mungkin memberontak kepada orang tua. Kita tidak akan mungkin memberontak meninggalkan orang tua kita. Pasti kita akan setia. Sama dengan Tuhan juga begitu. Kalau kita sadar kasih Tuhan untuk menyelamatkan kita, kita tidak akan mungkin meninggalkan Tuhan. Lalu karena terbujuk dengan orang-orang berbuat dosa di sekitarnya, hati-hati dengan pergaulan. Pergaulan yang buruk akan apa? Gimana? Berusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau bergaul hati-hati. Bukan saya bilang milih-milih teman, tapi saya bilang perlu milih-milih teman. Kalau orang-orang ini preman, ya jangan berteman dong. Pemabuk, pejudi, pemain cewek, pemain perempuan, ya jangan bergaul dengan mereka. Itu saya bilang perlu milih-milih teman. Tapi bukan dalam arti lihat ekonominya. Kalau ekonominya bagus berteman, ekonominya dia susah jangan berteman. Bukan itu. Ya itu yang tidak boleh.
Tapi lihat, apakah itu membangun jiwamu enggak? Membangun rohanimu enggak berteman sama orang ini? Hati-hati dengan pergaulan. Jangan terbujuk dengan rayuan orang-orang yang berbuat dosa di sekitar kita. Kemudian, mengapa orang-orang itu meninggalkan Tuhan? Karena tidak mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Ini tadi saya bilang. Bagaimana engkau mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan kalau ketika penyampaian firman Tuhan aja engkau tidak mau dengarnya? Ketika penyampaian firman Tuhan engkau asik main HP. Bagaimana engkau mau diproses, mau dibentuk oleh Tuhan? Jadi kalau kita mau itu diproses, dibentuk oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu, lakukan dalam kehidupanmu, itu baru kamu dibentuk. Jadi bersyukurlah atas didikan firman Tuhan. Ketika mendengarkan firman Tuhan yang keras, mendidik, engkau sakit hati, ya, mungkin engkau tersinggung, bagus itu. Kenapa? Itu didikan. Ya. Kan didikan itu kan sakit. Justru kalau tidak sakit, tidak ngapa-ngapa, itu yang berbahaya. Syukur apapun firman Tuhan disampaikan, masa bodoh, tidak terganggu, ya itu yang bahaya. Tapi kalau ketika firman Tuhan disampaikan dengan keras, lalu engkau sakit hati, lalu engkau tersinggung, itu bagus. Berarti engkau sudah ditegur. Kalau orang yang tidak mau diproses, ya itulah orang-orang yang kandidat-kandidat yang meninggalkan Tuhan. Ya saudaraku sekalian, perlu saya sampaikan kepada saudaraku, akibat meninggalkan Tuhan adalah kehilangan hidup yang kekal. Kita baca ya, Yohanes pasal 6 ayat 66 sampai 68. Yohanes pasal 6 ayat 66 sampai 68. Demikian firman Tuhan. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Yesus nantangin, apakah kamu tidak mau pergi juga? Itu yang lain udah pada pergi tuh, kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Banyak pengikut Yesus yang tidak lagi mengikutinya dan memilih pergi sehingga mereka kehilangan hidup yang kekal. Mereka pikir meninggalkan Yesus mereka enak, mereka selamat. Justru mereka kehilangan hidup yang kekal. Engkau meninggalkan persekutuan, engkau meninggalkan pelayanan, engkau meninggalkan kebenaran, engkau tidak akan mendapat masa depan yang baik. Jangan berpikir engkau akan baik-baik saja ke depan. Justru engkau sudah membuka pintu kehancuran. Sama dengan murid-murid Yesus. Ketika mereka meninggalkan Yesus, mereka pergi meninggalkan Yesus, mereka kehilangan hidup yang kekal. Yesus tahu itu, maka Yesus menantang mereka. Apakah kamu yang masih di sini, engkau juga tidak ikut pergi dengan mereka? Nah, Simon Petrus mengatakan, Tuhan, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Artinya, karena perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Kalau ada murid-murid yang pergi, berarti mereka kehilangan hidup yang kekal itu. Nah itu tadi saya katakan, kalau engkau tidak mau mendengarkan firman Tuhan ini, engkau kehilangan hidup yang kekal. Engkau yang rugi. Jadi itu akibat meninggalkan Tuhan ya. Kehilangan hidup yang kekal. Apalagi dihukum. Baca 1, 2, 3. Dihukum. Akibat meninggalkan Tuhan dihukum. Yeremia 2:19 kita baca. Yeremia pasal 2 ayat 19, demikian firman Tuhan. Kejahatanmu akan menghajar kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Konsekuensi dari penyembahan berhala itu ya, akan meninggalkan Tuhan yang kemudian akan dihukum karena kejahatan itu. Saudaraku, engkau meninggalkan Tuhan, konsekuensinya
Satu, engkau kehilangan hidup yang kekal. Kedua, engkau akan dihukum. Ini firman Tuhan loh yang mengatakan ini. Saya bukan nakut-nakutin. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Jadi jangan berpikir nanti, aku ke gereja kok. Aku tidak meninggalkan Tuhan kok. Aku ke gereja, aku melayani, aku ibadah. Pertanyaannya gini, tubuhmu di sini, fisikmu di sini, hatimu di sini enggak? Engkau mau diproses enggak dengan firman Tuhan? Engkau mau dibentuk enggak dengan firman Tuhan? Kalau engkau tidak mau dibentuk oleh firman Tuhan, sama saja. Sama saja engkau tidak setia. Sama saja engkau memberontak. Sama saja engkau hanya memajang tubuhmu di sini, fisikmu di sini, tapi hatimu tidak. Ya, makanya firman Tuhan mengatakan, ya, mulutnya memuji-muji aku, tapi hati mereka jauh daripada aku. Dan Tuhan mengatakan, itu engkau tidak layak, engkau tidak berkenan di hadapan. Yang ketiga, akibat meninggalkan Tuhan, tidak dapat melihat Tuhan. Tidak dapat melihat Tuhan. Matius 23, 37, 38. Matius 23, 37, 38. Demikian firman Tuhan. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Akan ditinggalkan, artinya mereka tidak dapat lagi melihat Tuhan. Ya. Yesus menyatakan kesedihan karena Yerusalem menolaknya dan ia harus meninggalkan mereka. Dan kota itu tidak akan melihatnya lagi sampai mereka mengakui kesalahan dan meminta kedatangan Sang Mesias. Saudaraku, jangan sampai Allah meninggalkanmu. Jangan sampai Allah meninggalkan kita. Kenapa? Kalau sampai dia meninggalkan kita, kita tidak dapat melihatnya lagi. Dan kalau kita tidak dapat melihatnya lagi, kita kehilangan hidup yang kekal itu. Nah, itu akibat daripada meninggalkan Tuhan tadi. Akibat daripada ketidaksungguhan. Saya minta bukan hanya ketika saya khotbah, karena saya ingatkan baru kalian mendengarkan. Siapapun yang khotbah di depan ini. Mau punya khotbah Pak Guru, Pak Pendeta, mau Saudara Joy yang di depan ini, siapapun, Saudara Dedi, dengarkan. Jangan lihat orangnya, lihat firman yang disampaikan. Dengarkan itu. Supaya engkau jangan jadi pemberontak kepada Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pesan yang saya sampaikan malam hari ini, mari sungguh-sungguhlah dan setialah kepada Tuhan. Saya punya target, kalau bisa tahun ini gereja ini akan dijadikan sidang. Haleluya. Setuju dijadikan sidang? Jadi kalau dijadikan sidang, kita akan punya hak sepenuhnya. Mau Joy nanti menikah, kita bisa berkati di sini. Ya. Mau Ray menikah lagi, kita akan. Kamu udah menikah dengan Tuhan Yesus belum? Kalau mau nikah lagi secara fisik di sini, kita bisa berkati di sini. Ada baptisan, kita bisa laksanakan sendiri di sini. Ya, doakan semoga ini menjadi rencana Tuhan. Dan sekalian juga saya mau kasih tahu, jika Tuhan izinkan, besok akan dimulai renovasi tempat ini. Ya, dimulai renovasi, mulai dari lantai 1 depan sampai ke lantai 3 akan direnovasi. Mungkin 3 bulan ke depan, 3,5 bulan katanya akan selesai. Doakanlah. Jadi biar kita nyaman. Walaupun kita belum banyak, saya percaya kalau tempatnya sudah ada, nanti Tuhan pasti isi dengan jiwa-jiwa baru. Haleluya. Ya, mari saudaraku sekalian bantu. Saya akan berusaha, saya akan berusaha untuk membangun gedung ini, dan saya minta kepada semuanya bantu cari jiwa-jiwa. Ya. Pak Pendeta, Pak Guru, anak-anak muda, silakan cari jiwa-jiwa buat Tuhan. Ya. Saya rasa kita mencari jiwa itu tidak salah. Kita cari jiwa ya, dengan cara yang baik tidak salah. Ya, biar kita digembalakan di sini dan kita bersama-sama bersukacita
untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Kurang semangat. Puji Tuhan. Kurang semangat. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita angkat pujian buat Tuhan. Apa tadi lagu yang pertama itu? Ya, Yesus kemuliaanmu, pulihkan hatiku. Hentikan aja tuh.